Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika ada orang yang sakit karena kelalaiannya untuk menjaga makan atau kesehatan, terus dia meninggal, apakah bisa dikatakan meninggal dengan kategori bunuh diri? Karena kan penyebab penyakitnya itu dikarenakan kelalaiannya untuk menjaga kesehatannya. Orang yang yakin dengan perbuatannya akan mati, maka itu yang disebut sebagai bunuh diri. Tapi kalau tidak yakin, tidak. Misalnya gara-gara malas makan, dia tidak yakin, hanya mungkin menjadikan sebab. Maka dia tidak sampai dihukumi sebagai orang yang mati bunuh diri, tapi jelas dia zalim kepada dirinya sendiri. Baru nanti akan dianggap sebagai orang yang mati bunuh diri kalau dia sudah tidak berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya, tidak mau cari obat. Dia bisa cari obat, makanya nggak boleh tawakal tanpa cari obat, itu nggak boleh. Ada obat kok. Haram, sudah ada obat, nggak mau ngambil obat. Sampai dokter mengatakan nih, kalau nggak makan obat ini mati nanti. Kok dia masih memaksa, kesombongannya dia. Dia seperti orang bunuh diri. Kenapa? Tidak mau berusaha. Maka yang menjadi masalah nanti, di saat dia tidak berobat, itu dosa karena dia zalim kepada dirinya sendiri. Zalim dia, menyakiti dirinya. Kemudian kok dia putus asa nggak mau berobat, baru nanti keputusasaan ini kan kurang ajar kepada Allah. Maka sering kami sampaikan dalam keadaan yang mungkin menurut ukuran manusia itu adalah nyawanya tinggal berapa persen, jangan putuskan kalau dia sudah mati. Selagi masih ada nyawa bisa saja bangkit lagi, hidup lagi. Maka jangan dari dokter, makanya kita jangan, oh ini kalau dicabut selangnya nanti mati. Hidupnya tergantung dengan selang, biarkan saja dengan apa itu, dengan oksigen segala macam, biarkan sampai dicabut nyawanya oleh Allah. Nggak boleh kita mendahului Allah. Nah kalau diri kita tahu bahasanya itu adalah bermanfaat untuk kita, kalau kita tidak mengambilnya akan membahayakan diri kita, maka ini adalah termasuk dalam golongan orang wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati, yang mencobarkan dirinya dalam kehancuran. Dan kalau atas dasar keputusasaan dia bunuh diri. Maka bunuh diri itu karena putus asa. Putus asanya tadi, bukan karena sakitnya. Kalau sakit, sebab yang dilakukan tinggal tobat saja. Ya Allah, aku melakukan, aku telah makan obat ini. Padahal aku sudah dikasih tahu ini membahayakan. Termasuk minum minuman keras sampai paru-parunya rusak. Ya Allah, aku dahulu minum minuman keras. Dan dia tahu sebabnya rusak paru-parunya gara-gara minuman keras yang diminum. Sekarang nyesal, tobat, Allah Maha Pengampun. Yang penting tobat. Yang menjadi masalah adalah ini loh, putus asa. Apakah sakit fisik? Putus asa. Sakit fisik nggak mau berobat. Putus asa, nggak kuat sakit, mending mati saja. Ada orang di Medan Laga yang memang imannya tipis. Nabi isyaratkan itu ahli neraka. Kemudian di saat terluka dia nggak kuat, malah ditusukkan biar cepat mati. Nggak kuat, karena putus asa. Maka putus asa dengan sakit fisik, putus asa seolah-olah itu namanya bunuh diri. Putus asa, nggak boleh putus asa. Nggak boleh putus asa. Sakit apapun Allah Maha Kuasa untuk menyembuhkannya. Maka jangan ragu siapapun diuji oleh Allah dengan sakit fisik. Ngadep kepada Allah, minta kepada Allah sesakit apapun. Ya mau gimana? Mau sakit. Sudah sakit tidak sabar, rugi. Sakit ya Allah, sakit ya Allah, Allah. Iya. Tapi nggak boleh putus asa. Lalu biarkan atau minum alat atau minum obat. Maka ada kan istilahnya obat hubub rahmah, atau bahasa istilah Arabnya atau bahasa Inggrisnya apa itu? Ada obat kasih dan cinta. Kalau melihat orang tuanya sakit parah dan sebagainya, merasakan sakit, kasih obat biar cepat mati. Bukan kaca tuh. Biar cepat mati. Alhamdulillah. Ada ini. Jadi melihat orang tuanya sakit dengan satu penyakit yang dia sangat tersiksa dengan sakitnya, dikasih obat kasih sayang katanya. Kasih sayang macam apa itu? Ini Anda sakit fisik nggak kuat. Ini kasih obat penenang iya untuk biar menahan. Tapi kalau sampai putus asa, sampai bunuh dirinya, itu putus asanya yang menjadi besar. Termasuk penyakit psikis. Psikologi ini, orang putus asa nggak mau berobat, dia punya penyakit ini. Kalau nggak berobat, bukan kita mengatakan orang yang punya masalah psikologi atau mungkin masalah depresi kemudian mati karena depresi mati bunuh diri. Oh enggak, kita tidak mengatakan orang mati karena depresi bunuh diri, enggak. Di saat dia tidak mau berobat lalu putus asa, itulah bunuh dirinya karena putus asa. Nggak mau berobat, naudzubillah. Tapi kalau dia orang depresi seperti orang penyakit fisik loh ya, dia berusaha untuk berobat, dia berusaha untuk sembuh, dia jihad, dapat pahala seperti orang yang sakit fisik, mendapatkan pahala, doanya dikabul kalau doakan kita. Dia sakit, Yang menjadi masalah adalah kalau orang semacam ini tidak mau berusaha. Kalau tidak mau berusaha berarti golong orang yang putus asa. Jangan-jangan ini loh, yang di sinilah akan dimarahi. Kenapa kamu tidak berusaha? Kenapa kamu tidak mencoba untuk bangkit?
mencoba untuk sembuh. Ini obatnya. Kalau di kampung pun sakit perut nggak ada macam-macam obat, kan bisa ngambil daun jambu, ada obatnya. Jadi kalau tidak berusaha mengobati dirinya, maka bisa jadi nanti disebut orang putus asa. Kalau putus asa, disitulah disebut sebagai bunuh diri. Tapi bukan orang depresi mati bunuh diri, enggak depresi karena tidak bisa sadar dia, hilang akalnya dia. Kemudian dia melakukan sesuatu yang menjadikan dia terbunuh, belum tentu dia bunuh diri. Tapi yang menjadi masalah di saat dia tidak berusaha, lalu putus asa dengan karunia Allah, rahmat Allah, maka disinilah dikatakan bunuh diri. Maka kami ingatkan kepada siapapun yang sakit fisik, berusaha untuk berobat. Jangan bahasa tawakal-tawakal. Usaha, yang penting sudah usaha, kita tidak dosa di hadapan Allah. Sama yang penyakit fisik, berusaha, ikut petunjuk ahlinya, itu ikut aturan. Kalau tidak, berarti kita termasuk menghancurkan diri kita. Na'udzubillah. Semoga Allah memberikan kesehatan. Ini kabar kepada siapapun yang di dalam dirinya ada masalah-masalah penyakit fisik atau psikis, hendaknya segera kepada ahlinya. Jangan biarkan begitu saja. Dan kita perlu membuka mata hamba-hamba Allah ini. Bahasanya di dalam masyarakat kita ini ada penyakit yang jarang dicermati. Bukan penyakit fisik, tapi psikis. Psikologi ini harus dicermati. Karena ini bahaya sekali tanpa disadari. Sehingga orang bisa saja membahayakan orang lain, dia ingin membunuh, menyakiti dan sebagainya. Nah, berarti kalau membunuh ya jadi dosa. Kenapa? Dia tidak berusaha untuk mengobatinya. Maka siapapun yang diuji dengan sakit, ayo berobat. Bisa sembuh. Allah Maha Kasih kok. Seperti penyakit yang lainnya bisa sembuh. Asalkan kita sendiri mau berusaha. Seperti biarpun kita kasih obat bertablet-tablet di hadapan kita, sakit fisik, kalau saya tidak mau nelannya, mana bisa obat masuk ke dalam perut kita. Maka ditelan itu obat penyakit fisik. Psikis pun juga petunjuk dari ahlinya, ikuti dan ikuti dan ikuti dan ikuti, kok mati syahid karena sudah berusaha. Nggak mau ngikuti, ya, matinya mati celaka. Maka kami ingatkan kepada semua yang punya masalah ini, jangan dibiarkan dan jangan main-main urusan begini. Na'udzubillah. Membuat luka-luka, lihat, gara-gara lukanya dia buat mati karena itu. Ya ini putus asa dia. Dosa besar di hadapan Allah. Maka kami ingatkan kepada siapapun yang diuji dengan penyakit psikis, hendaknya segera kembali, ya menguatkan imannya ya kepada Allah. Tentu itu nomor satu, banyak zikir kepada Allah. Tapi di sisi lain, ikuti petunjuk ahlinya, ya. Kemudian juga dicari sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya adalah diantaranya adalah urusanmu dengan orang tuamu seperti apa. Dan kita menemukan bahasanya kalau kita kurang baik dengan orang tua itu banyak diuji oleh Allah dengan bermacam-macam sakit. Di antara yang paling bahaya adalah sakit mental. Sakit mental. Kalau kita suka nyakiti orang tua, ya itu sakit mental itu tanpa disadari. Emosi gak bisa kontrol, was-was, ini semuanya dan sebagainya. Di antaranya yuk kembali kepada orang tua. Baik ini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, kesehatan kita, lahir batin kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kecerdasan untuk memilah mana yang bermanfaat untuk kita dan mana yang tidak bermanfaat. Dan semua yang diuji oleh Allah dengan sakit-sakit, semoga dengan mendengar suara ini rindu untuk berobat dan Allah beri obat, baik penyakit fisik atau psikis. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.